Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-34. Selanjutnya saya akan bacakan hadisnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Selanjutnya kita akan mencoba membahas akan hadis ini. Lafal man ro'a artinya adalah siapa yang melihat. Maksudnya siapa yang mengetahui walaupun tidak melihat secara langsung, bisa jadi hanya mendengar berita dengan yakin atau semisalnya. Jadi ro'a itu tidak harus melihat ya, tapi dia mendengar langsung dengan secara pasti ataupun tidak mendengar langsung tapi jelas meyakinkan berita tersebut benar. Munkaron artinya adalah segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pelakunya diingkari untuk melakukannya. Kemungkaran di sini disyaratkan satu, jelas kemungkaran yang disepakati oleh pihak yang mengingkari dan yang diingkari. Dua, orang yang diingkari punya hujjah yang lemah. Minkum. Minkum maksudnya adalah yang dilihat oleh kaum muslimin yang sudah mukalaf, yang sudah dikenai beban syariat. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran ya di antara kamu, yaitu orang muslimin yang sudah dikenai beban atau mukalaf, ya beban syariat, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Ya, contoh, seseorang yang punya kuasa, misalnya ayah pada anak, ia melihat anaknya memiliki alat yang bisa merusak atau mengganggu, ya. Misalnya alat yang dia gunakan ini bisa menghasilkan kegaduhan. Nah, melihat itu, ayahnya bisa mengambilnya, ya, sebagai cara mencegah. Nah, itu seperti itu. Kalau teman-teman melihat nih, misalnya seseorang membawa benda yang dilarang, teman punya kemampuan untuk itu, ya, dilihat, maka bagaimana caranya agar benda itu tidak di tangan orang itu, atau orang itu tidak menggunakan benda tersebut untuk kerusakan. Itu cara mengubah, ya, dengan tangan, ya, atau kekuasaan. Nah, ini bisa juga diartikan kekuasaan. Misalnya teman ini sebagai penanggung jawab
ya, suatu tempat, penanggung jawab sebuah acara, penanggung jawab sebuah pekerjaan. Maka teman-teman dengan kuasanya itu bisa digunakan ya untuk menghentikan kemungkaran yang ada. Di mana hal tersebut dapat melahirkan kerusakan-kerusakan yang membahayakan, baik kecil maupun besar. Selanjutnya, fa'ilam yastati, kalau kita tidak mampu ya dengan kekuasaan kita itu, dengan kekuatan kita secara langsung untuk mencegahnya, maka kita bisa bilisani dengan lisan kita. Caranya apa? Melarang. Ya. Jadi kita bisa dengan menegurnya, memberi nasihat. Atau kalau tidak mau secara ucapan, bisa dengan tulisan. Sekarang ini ucapan kita bisa ditulis. Kita WA dia. Nah, itu begitu. Itu mewakili dari ucapan kita. Nasihat dia dengan tulisan kita. Nah, itu seperti itu. Lewat WA, email, ya, messenger, atau apapun itu. Ya, kalau bisa secara langsung bagus, face to face menasihati. Tapi ingat, menasihati orang jangan di tengah keramaian, karena itu bisa membunuhnya, dalam artian merusak kehormatannya. Ya. Kemudian fabiqalbihi fa ilam yastati fabilisanihi, maka dia bisa dengan hatinya, mengubah dengan hati. Apabila dia sudah tidak bisa dengan tangannya, kekuasaannya, dengan lisannya melalui nasihat dan lainnya, maka fabiqalbihi, dengan apa? Hatinya. Maksudnya apa? Fabiqalbihi, mengingkari dengan hatinya itu adalah menyatakan tidak suka, membenci, dan berharap itu tidak terjadi. Itu maksudnya. Ya, orang tersebut tidak menyukai perbuatan itu, membencinya. Ya, bukan malah mendukung. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mendiamkan di situ berarti bukan mengizinkan, tapi membenci dan berharap itu tidak terjadi. Orang itu kalau sudah membenci sesuatu, tentunya dirinya tidak mengikuti, tidak melakukan perbuatan yang sama. Malah dia menjauh dari perbuatan itu. Nah, itu arti fabiqalbi. Ya, bukan berarti tanda setuju. Namun, kata Rasulullah, ad'aful iman. Selemah-lemahnya iman. Itu menandakan bahwa pengingkaran hati itu adalah suatu yang lemah dari keimanan kita dalam mengingkari sebuah perbuatan yang melanggar aturan agama Allah dan Rasulnya. Nah, maka 3 cara yang disampaikan hadis ini untuk ya mengingkari, atau kalau bahasa kita itu mengubah kemungkaran. Nah, itu ada 3, yaitu dengan kekuasaan, ya, kekuatan, yaitu biyadi, kemudian dengan wabilisanihi, dengan menegur langsung, menasehati, ya, atau sekarang dengan canggih kalau jauh bisa ditelepon, bisa dikirim WA, messenger dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah fabiqalbi, yaitu dengan membenci perbuatan itu dan berharap itu tidak terjadi. Jadi bukan dengan diam saja, ya, jadi ada efeknya dan kita tentunya tidak mengikuti, ya. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita dapatkan ya dari hadis Nabi tersebut? Yang pertama adalah siapa saja yang melihat kemungkaran itu punya kewajiban untuk mengubahnya. Ya. Imam Ibnu Rajab berkata, pengingkaran dengan lisan dan tangan wajib dilakukan dengan melihat pada kemampuannya. Nah, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Ihkam, juz 2 halaman 245, ketika kita ingin mencegah kemungkaran dengan tangan kita, dengan lisan kita, ya, atau kekuasaan yang kita miliki dan tausiah kita, itu juga harus melihat ya pada kemampuan.
Ya. Kalau memang kita mampu, maksudnya kita punya kemampuan, wajib. Ya. Jangan dibiarkan. Tapi kalau mampunya kita itu cuman hanya dengan hati, ya sudah. Ya. Maksudnya apa itu? Bukan berarti kita itu memilih yang nomor 3. Bukan. Bukan berarti kita itu penakut. Bukan. Ini Islam itu mengajarkan sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau kita memang mampu, kita selaku pimpinan, ya, kita selaku kepala, kita selaku ketua, kita melihat hal tersebut, adanya kemungkaran, kita lakukan. Tapi tentunya dengan melihat ya kondisi yang ada, ya. Kekuatan kita batas di mana, kekuatan mereka sampai di mana. Nah, itu seperti itu. Jangan sampai sudah jelas kita itu nanti kalau kita melakukan secara langsung kok ternyata akan berdampak yang lebih luas ya kepada diri kita, keluarga, bahkan halayak ramai. Nah, itu perlu diperhitungkan juga ya. Tapi kalau kekuasaan kita, misalnya kita selaku ketua kelas, misalnya teman-teman jadi ketua kelas, terus ada teman ya yang itu membuat keributan di kelas, kita tegur, nah, kita cegah dengan cara mengingatkan itu. Kalau dia mau mengganggu temannya, kita halau. Itu seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ternyata orang ini, kalau misalnya kita halau, kok ternyata dia punya pengaruh besar dan punya membawa mudarat yang besar, sedangkan kita tidak mampu menghalaunya, maka itu bisa dikatakan kita tidak mampu. Kita cari cara yang lain menasehatinya dengan baik ya. Atau dengan kekuasaan kita buat aturan kesepakatan bersama. Nah, itu bisa begitu ya. Nah, barulah kalau memang sudah tidak mampu, kita dengan fabiqalbi, dengan hati kita. Jadi jangan buru-buru langsung pilih fabiqalbi dengan hati. Baik ya. Selanjutnya kita jangan buru-buru ya melihat perbuatan itu kita kategorikan kepada sesuatu yang mungkar. Kenapa? Kalau kita belum yakin, jangan keburu-buru. Kita tidak boleh. Misalnya kita lihat tuh, ya, ini pernah ada kejadian. Ada orang yang megang lampu di jalan. Nah, karena sering orang itu kehilangan lampu di kampungnya dan musim pencuri, ketika ada orang yang muter lampunya, itu langsung dideketin dan diteriaki, maling. Nah, itu begitu. Wah, rame. Orang keluar semua ingin gebuki. Nah, kita tidak boleh. Ya, kita panggil dulu orang, ya, buat strategi bagaimana menangkapnya, deketin, dapat, tanya dulu, Bapak ngapain? Kok muter lampu di jalan? Nah, itu. Nah, kalau memang dia bilang, lah saya itu lewat sini gelap terus. Jadi saya punya keinginan untuk bersedekah lampu. Nah, ini buktinya saya bawa lampu banyak. Mau saya pasang. Nah, kalau nggak percaya nih telepon anak saya. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau sudah mencurigakan ya dan kita lihat dia tidak bawa apa-apa, malah yang dibawanya tuh golok gitu. Nah, ini kan ada keyakinan perbuatan yang mungkar. Dia akan melakukan sebuah kejahatan. Nah, baru kita hentikan kemungkaran tersebut. Nah, itu paham ya maksudnya ya. Jadi yakini dulu kalau perbuatan yang dilakukan orang itu adalah perbuatan mungkar. Kemudian perbuatan tersebut diakui. Nah, itu seperti tadi ya. Perbuatan tersebut diakui. Oke, baik.
Itu kehati-hatian ya. Kemudian kita juga dalam hal mengubah ya dengan tangan ya dalam setiap keadaan itu juga harus memperhatikan apakah dengan cara tersebut mampu menyelesaikan masalah atau malah menimbulkan masalah baru. Jadi Fabiyadin itu jangan dianggap langsung dengan kekuatan ya, main pukul, main gebuk, itu jangan. Jadi ketika kita melihat kemungkaran itu ya, kita harus lihat dulu, cari cara yang paling ringan untuk menyelesaikannya, jangan langsung yang paling berat. Dalam artian kalau orang itu bisa dengan kata-kata, ya cukup dengan kata-kata, nggak perlu dengan kekuatan yang lebih besar ya. Kalau hanya bisa dengan aturan, cukup dengan aturan ya, tidak perlu dengan hukuman yang besar ya. Nah, itu seperti itu. Nah, seringkali kita lihat di tempat sekitar kita ini pelaku itu melakukan hal yang kecil tapi hukumannya lebih besar. Nah, ini bahkan banyak orang ada yang salah tangkap ya. Itu ada yang mencegah kemungkaran itu, ternyata orang itu belum tentu salah, tapi cuman karena beda persepsi saja, karena beda pendapat, dan itu dibenarkan beda pendapatnya itu. Nah, ini kita sering sekali mengerikan ya melihat yang seperti itu ya, dianggap mungkar padahal belum tentu itu sebuah kemungkaran. Maka harus ada keyakinan betul ya. Kita sering lihat ada kejadian-kejadian terkait dalam masalah COVID ini. Di Bekasi sempat viral, ada orang sholat pakai masker ditegur dengan kasar, keras ya. Lah, kenapa harus seperti itu? Sholat pakai masker itu ya dibolehkan, meskipun ada yang mengatakan tidak boleh sholat dengan menutup wajah. Tapi kan kondisinya berbeda dan itu berupa pendapat. Ya, nah ini juga harus diperhatikan. Jangan serta-merta kita menggunakan dengan kekuatan. Ya. Kemudian ajaran Islam itu tidak ada kesulitan. Ya. Kewajiban yang ada dalam hadis ini, ya, itu tetap harus melihat pada kemampuan seseorang atau istitoah. Ya, ketaatannya itu harus sesuai dengan kemampuan. Ya, jangan karena hadis ini lalu kita menjadi anarkis. Bukan pada pokok masalah, yaitu menghilangkan kemungkaran, tapi lebih kepada anarkisme. Nah, itu juga harus dihindari. Pokoknya yang beda dengan saya salah. Wah, itu nggak boleh ya. Tuh, ya saya sering juga selaku penceramah sering melihat kejadian-kejadian yang seperti itu. Ternyata cuma beda saja. Menghentikan juga dengan anarkis ya. Contoh pernah ada kasus itu sempat viral juga di YouTube ya. Ada orang mengadakan acara-acara keislaman yang mana menurut pendapatnya itu tidak ada contohnya dari Nabi. Nah, lalu dia menghentikan dengan kasar, bahkan mengobrak-ngabrik tempat tersebut. Apa ngobrak-ngabrik itu ya? Bahasa Indonesianya itu ya semuanya didorong, tempat-tempat itu dibolak-balik lah ya, bahasanya itu menghalau orang untuk bubar. Nah, ini tidak seperti itu ya, jangan sampai munculkan hal yang lebih besar kesalahannya. Jadi hati-hati teman-teman dalam hal ini memahami hadisnya ya. Kemudian harus kita pahami juga bahwa ya dalam kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar
Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, hendaklah memerintah pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar itu dengan 3 hal. 1. Lemah lembut ketika memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Jadi harus lemah lembut, gak perlu kasar. Ya, selama lemah lembut itu bisa. Nabi itu begitu mencontohkan. Yang kedua, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bersikap adil ketika memerintah dan melarang. Ya, jangan sampai kita tidak bersikap adil. Dia nyolongnya misalnya cuman gas melon ya 3 kilo. Tapi kita mencegahnya dengan potong tangan. Itu enggak seimbang. Ya. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga, berilmu pada apa yang akan diperintahkan dan yang akan dilarang. Jadi pentingnya ilmu dalam amar ma'ruf nahi mungkar harus jadi perhatian kita. Ini tahapannya kemana ini? Perintah dan larangan ini. Ya, perintah itu harus seperti apa dan larangan itu seperti apa kedudukannya. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya. Baik. Imam Ahmad juga berkata, manusia itu membutuhkan sikap lemah lembut. Dan lemah lembut ketika diingatkan pada kebaikan dan kemungkaran. Hal yang dikecualikan adalah orang yang terang-terangan dalam kefasikan. Maka ia tidak dimuliakan. Para murid Ibnu Mas'ud, jika melewati sekelompok orang yang mereka pandang sedang berbuat jelek, mereka mengatakan tak perlu tergesa-gesa. Tak perlu tergesa-gesa. Semoga Allah merahmati kalian. Nah, ini luar biasa sekali ya. Bukan jangan kita itu dikenal dengan anarkis ya. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tentunya dalam menghalau kemungkaran, mencegah kemungkaran juga tidak lepas dari rahmat dan kasih sayang itu. Oleh karena itu, mari tetap beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf juga dan mengetahui mana yang benar-benar mungkar, mana yang ma'ruf sehingga kita tidak salah dan dapat membuat sesuatu lebih besar mudorotnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.